69 ya. 69. Contoh-contoh yang telah diberikan itu tidak ada yang komplit sekali ya. Artinya komplit itu nggak ada yang sampai KKP-nya sampai utuh. Gitu. Setelah dilihat-lihat itu KKP-nya ada yang hanya separuh-separuh saja. Jadi, tapi kalau misalnya teman-teman sudah ada yang mendownload KKP, bukan KKP, LHP, LPP, laporan pemeriksaan pajaknya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah ada yang mendownload LPP secara komplit, ya nggak apa-apa, nanti di-share aja. Di-share nanti saya coba untuk menjelaskan dan terkait dengan LPP itu laporan pemeriksaan pajaknya. Oke. Hari ini kita coba membahas terkait dengan laporan pemeriksaan pajak itu, hasil pemeriksaan LHP ya. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, cuma memang akan menjadi garing lah ya, akan menjadi garing kalau teman-teman itu memang kalau nggak dilihatkan wujud LHP-nya ya. LHP-nya hanya sekedar kita ngobrol dan diskusi, apalagi kalau seandainya teman-teman cara ngisi KKP saja masih bingung gitu ya, jadi ngawang-ngawang gitu. Jadi saya berpikir karena ini aplikasi ilmu terapan ya teman-teman ya, karena ini ilmu terapan, saya berharap teman-teman itu ada wujud kreativitasnya, bagaimana mencari tahu, terus kemudian nanti kita coba untuk berdiskusi ya, dan besar harapan saya apa yang sudah disampaikan di dalam KKP kemarin yang sudah kita bahas dan soal-soal yang kita bahas itu teman-teman bisa menuangkan itu di dalam LHP nantinya ya. Jadi ini pemahaman secara teoritis saja dulu ya. Jadi kalau kita melihat di sini ada perubahan format LHP itu ya, dulu memang ada memang ya, tapi tidak terlalu signifikan lah perubahan format itu ya. Jadi kalau kita melihat di sini ada karena kebijakan dan strategi pemeriksaan. Nah, kebijakan dan strategi pemeriksaan ini sebenarnya kalau saya terakhir itu 2000 tahun lalu masih ada, tahun ini saya belum tahu strategi pemeriksaannya seperti apa ya di zaman pandemi seperti ini. Kalau 2 tahun yang lalu tuh, 2 tahun ke belakang itu memang pemeriksa direktur pemeriksaan pajak akan membuatkan kebijakan dan strategi pemeriksaan selama setahun itu. Apa saja yang dilakukan dan bagaimana. Jadi manajemen penyelesaian pemeriksaan SPT lebih bayar restitusi itu ya memang gitu loh, karena kita tahu pemeriksaan SPT LB restitusi itu sebuah kewajiban ya yang harus diselesaikannya, karena di sana mengandung haknya negara, mengandung haknya wajib pajak untuk ada kepastian hukum apakah atas lebih bayar tersebut bisa dia pergunakan atau tidak. Gitu ya. Perlu digarisbawahi di sini adalah lebih bayar atas restitusi itu sebenarnya adalah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, kemudian pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dan dimintakan kembali oleh dia. Gitu ya. Itu sehingga sebenarnya itu adalah uangnya wajib pajak, bukan uangnya negara. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena pajak itu adalah pendapatan negara. Jadi pendapatan negara yang bersifatnya belum ada kepastian atau bahasa hukumnya adalah inkrah, maka wajib pajak masih bisa meminta kembali uang yang sudah dibayarkan itu sepanjang memang berdasarkan hitungan apa yang dia telah bayarkan itu melebihi dari perhitungan pajak di akhir tahun ya. Atau kalau kita mendengar itu dengan nama adalah kita sendiri kan ada 3 stelsel ya. Dulu cara menghitung pajak ya, ada stelsel real, ada stelsel fiktif, ada stelsel real dan ada stelsel campuran ya. Kalau teman-teman pernah mendapatkan materi itu pada saat pengangkat pajak dulu ya. Apa yang dimaksud dengan stelsel real itu adalah pembayaran pajaknya dahulu dibayar real itu berarti akhir tahun ya, akhir tahun itu kita hitung-hitungan besarnya pajak berapa. Kemudian kalau stelsel fiktif itu berdasarkan hitung-hitungan itu kita forecasting untuk tahun berikutnya, kemudian hasil forecasting itu kita bagi 12 pro rata. Itu yang dimaksud dengan namanya adalah pembayaran pasal 25
angsuran setiap bulan sama. Meskipun keadaan bagaimanapun, tapi dibayarkannya pro rata dan tetap sama. Sehingga Indonesia mengandung prinsip stelsel campuran, yaitu ada stelsel fiktif dan ada stelsel real. Ya, itu yang dimaksud. Nah, kenapa sampai restitusi itu? Karena tadi dia membayar pasal 25 angsuran itu secara stelsel fiktif, kemudian ketika dia menghitung stelsel realnya di akhir tahun, ternyata apa yang dibayarkan dia dengan apa yang pajak yang terutang lebih besar yang dibayarkan, sehingga timbullah kelebihan bayar atau istilahnya adalah restitusi. Nah, untuk memanage ini semua, maka ada tiga langkah yang dilakukan, yaitu tentunya ada yang menggunakan adalah fungsional pemeriksa selaku auditornya, tapi juga bisa juga optimalisasi petugas pemeriksa pajak. Jadi sebenarnya optimalisasi petugas pemeriksa pajak ini, ya, optimalisasi petugas pemeriksa pajak ini sebenarnya sudah lama dilakukannya, cuma memang belakangan ini kembali ada lagi karena kekurangan dari personil yang ada. Biasanya apa sih yang optimalisasi petugas pajak ini? Jadi ada kriterianya. Seingat saya dulu di Per 40, tapi seingat saya peraturan Dirjen nomor 40 itu sudah dicabut dan sudah diganti beberapa kali, yaitu di mana kita pernah mendengar itu pasal 17 itu ada huruf C dan D, ya, 17C, 17D, yaitu wajib pajak patuh dan wajib pajak kriteria tertentu, yaitu di mana wajib pajak patuh dan kriteria tertentu ini apabila sudah mendapatkan patuh itu berarti sudah dapat sertifikasi dari kantor pajak tertentu, itu berarti yang masuk dalam Per 40. Sehingga saya Per 40 itu sudah dirubah, ya. Nanti monggo coba dicari perubahan atas Per 40 itu. Kriterianya apa saja? Sehingga saya dari dulu itu adalah mereka tidak pernah lapor pajak selama berturut-turut, 3 tahun berturut-turut tidak pernah telat lapor, telat setor, kemudian ada batasan yang dimintakannya. Kalau kriteria tertentu itu, kalau dulu 28 juta, artinya dulu itu seingat saya 7% dari batasan PK 400, sekitar 28 juta lah, itu mulai di PK. Itulah yang dulu yang disebut dengan petugas pemeriksa pajak. Tapi seingat saya batasan itu naik sekarang menjadi 800 juta. Dan itu memang menjadi perbincangan, kenapa nilai 800 juta itu kan cukup material, ya. Material, sehingga kadang-kadang wajib pajak timbul ada niat jahat juga. Beberapa oknum dari wajib pajak itu memecah lebih bayar itu, sehingga terlihat seperti yang seakan-akan dia adalah wajib pajak dengan kriteria tertentu, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan. Hanya cukup melalui petugas pemeriksa pajak. Di mana petugas pemeriksa pajak ini kewenangannya juga hampir sama dengan pemeriksa pajak, hanya saja dia bukan pejabat fungsional dan waktunya sudah dibatasi tidak lebih dari 3 bulan, 3 bulan, sehingga saya hanya 1 bulan, ya. Ini memang celah-celah yang perlu dilihat oleh Dirjen Pajak. Tapi oke, ini kita berbaca teori. Jadi manajer restitusi itu bisa melalui petugas pemeriksa pajak, bisa. Kemudian pemeriksaan khusus pasca pengampunan pajak, bisa. Contohnya apa sih pengampunan pajak ini? Pemeriksaan khususnya yaitu terhadap wajib pajak yang sudah mendeklarasi atau merepatriasi aset mereka dari luar negeri ke dalam negeri, atau yang tadi mendeklarasi di dalam negeri yang selama ini atas nama nomini, berarti nomini itu bukan atas nama mereka tetapi atas nama pihak-pihak lain, kemudian mereka declare pasca tax amnesty. Dari situ kelihatan memang selama ini ada aset-aset yang tidak atas nama orang mereka tetapi sebenarnya beneficial owner-nya adalah mereka. Nah, ketika mereka mengikuti tax amnesty, seharusnya mereka mendeklar seluruh asetnya, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kaitan repatriasi berarti, atau hanya mendeklarasi tapi tidak mengembalikannya ke Indonesia. Nah, tapi ketika mereka ada 1-2 aset yang lupa untuk dideklarasi atau repatriasi, maka atas hal inilah negara meminta untuk dikenakan pajak sebesar tarif tertingginya 30%, plus dendanya 200%. Jadi kalau dihitung-hitung sampai 90% dari nilai aset. Jadi mereka cuma dapat 10%-nya aja. Oke. Even sebenarnya kebijakan itu sudah ada di Undang-Undang Tax Amnesty, ternyata pemerintah masih memberikan pemaafan lagi, yaitu silakan deklarasi kembali dengan menggunakan pas final. Yaitu mereka dengan sukarela mendeklarasikan lagi, kemudian menggunakan
fase final itu seingat saya tarifnya adalah 12,5%, ya, 50% dari tarif PPh badan, itu dia. Nah, jika seandainya mereka tidak mau, tapi kantor pajak yang memperoleh data atas aset tersebut, maka atas aset tersebut dilakukan solusinya adalah satu, yaitu pemeriksaan pajak, dan atas pemeriksaan pajak tersebut diterbitkan SKP, surat ketetapan pajak, dengan tarif yang tadi 30% ya dari nilai aset yang ditemukan itu plus dendanya 200%. Ya. Itu teman-teman yang terkait dengan pengampunan pajak. Nanti silakan kalau mau cari tahu apa itu fase final, nah namanya fase final ya. Pengungkapan aset setelah tax amnesty dan dikenakan tarif final. Ya, 12,5% seingat saya tarifnya. Nah, itu yang terkait dengan pengampunan pajak. Nah, kemudian adalah pemeriksaan tematik. Tematik ini artinya ada sebuah tema, ya, tema secara nasional maupun regional, ya. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan itu biasanya membuatkan sebuah rancangan setahun itu apa. Contohnya misalkan tahun ini nanti akan dilakukan pemeriksaan terhadap prominent people, ya misalkan. Nah, maka akan ditelisik pajak-pajak atas prominent people itu bagaimana selama ini dan pembayaran kewajiban perpajakan seperti apa. Atau misalkan industri sektor pertambangan, atau misalkan sektor industri terkait dengan sawit dan perkebunan lainnya. Itu tema-tema yang dilakukan. Jadi kebijakan itu biasanya ditetapkan di awal tahun untuk terkait dengan pelaksanaannya sepanjang tahun tersebut. Itu ya kebijakan untuk menopang, itulah perubahan format itu. Ada juga kebutuhan dari stakeholders, ada kebutuhan dari stakeholders itu biasanya tim pemeriksa memerlukan LHP yang ringkas dan terhubung dengan kertas kerja pemeriksaan, atau biasanya mereka sebut dengan namanya KKP dan LHP integrasi, sehingga memudahkan penyusunannya. Jadi ketika mereka tarik data, satu rangkaian itu akan bisa mereka olah datanya secepat mungkin dan sedemikian rupa sehingga mereka bisa melihat menguji atas data-data tersebut, dan hasil pengujian itu bisa langsung terintegrasi. Dan yang terintegrasi itu biasanya adalah, atau bahasa mereka adalah KKP confirm. Confirm itu berarti data-data yang ditarik dari SIDCP, ya Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, atau misalnya APROWEB, itu bisa langsung terkoneksi ke dalam KKP dan LHP-nya, sehingga KKP confirm itu artinya yang dilaporkan wajib pajak kantor pajak, nilai-nilai sudah terisi semua di dalam KKP. Itulah KKP namanya terintegrasi. Ya, meskipun nanti berdasarkan pemeriksaan pajaknya seharusnya tidak juga ditarik confirm. Kenapa? Karena seharusnya pemeriksa pajaklah yang menguji untuk nilai yang tercantum dalam KKP itu menurut pemeriksa pajaknya. Tapi kalau untuk wajib pajaknya kan sudah memang dilaporkan dan bisa ditarik secara database sehingga disebut dengan KKP confirm. Ya, memudahkan penyusunannya. Nah, di sini kebutuhan tersebut stakeholders itu siapa saja, ada kepala unit, ada representatif, dan ada penelaah keberatan. Nah, teman-teman di sini kepala unit itu sudah kita ketahui, kepala unit pemeriksaan itu bisa 3, yaitu kalau dia adalah pemeriksaannya di kantor pusat namanya Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, lebih direktur, kalau di Kanwil namanya kepala kantor wilayah, dan kalau itu di KPP namanya kepala KPP, atau disebut dengan namanya kepala unit pelaksanaan pemeriksaan atau kepala UP2. Jadi siapapun itu akan dimanapun itu bisa dilakukan. Dan itu nanti akan bisa kita lihat pada saat kita mengisi KKP, di pojok paling atas sebelah kiri kanan itu terdapat unit yang melakukan pemeriksaannya, auditnya. Ya. Kemudian di sini membutuhkan LHP yang sudah dipahami serta memberikan informasi yang cepat dan akurat atas hasil pemeriksaan. Terkadang memang betul apa yang di sini cepat itu memang pemeriksaan itu ditambahin dengan jangka waktu. Jangka waktunya pemeriksaan itu adalah tidak lebih dari 3 bulan atau 4 bulan, dan itu hanya boleh diperpanjang 1 kali atau 2 kali maksimal. Nah, inilah yang memang terkadang cepat memang, tetapi kadang-kadang tidak akurat. Karena apa? Mereka juga terbatas oleh waktu
maupun begitu banyaknya kerjaan dan SDM yang terbatas. Ini dia. Moga ya memang diharapkan dengan cepat dan akurat memang, tapi ya tadi memang ya keterbatasan data itulah yang menyebabkan kadang-kadang cepat namun tidak akurat atas hasil pemeriksaannya. Hal ini memang berdasarkan pengalaman saya di dalam beberapa kasus setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian kantor pajak masih menemukan data baru lagi novum, sehingga wajib pajak beberapa kali itu sudah di SKP, namun harus membayar kerugian pada pendapatan negara karena apa? Mereka dilakukan pemeriksaan kembali. Ya, bukan dua langkah yang dilakukan pemerintah, tapi memang seharusnya wajib pajak sudah mendeklarasikan mendeklar itu pada saat pada saat mereka dilakukan pemeriksaan, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ingat ya, saya hari ini tidak mengajar kelas kebatinan ya. Jadi, dan ini akan menjemukan teman-teman, kalau teman-teman itu tidak membayangkan atau coba untuk melihat atau mendownload LHP itu ya, atau coba untuk membayangkan saja lah setidaknya itu harus bagaimana dan bagaimana. Karena ini teori bukan ilmu teori ya teman-teman, ini teori praktik. Jadi ini dasar-dasarnya dulu yang saya sampaikan. Ketika nanti praktiknya saya berharap adalah teman-teman sudah dapat memahami. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jadi tadi terkait dengan kepala unit UP2-nya. Kemudian apakah selain kepala unit UP2-nya, apakah akun representatif perlu? Perlu. Karena biasanya laporan hasil pemeriksaan yang sudah dibuat oleh pemeriksa pajaknya, ya, yang sudah dibuat oleh pemeriksa pajaknya itu akan dipergunakan oleh akun representatifnya, AR-nya, sebagai penggalian potensi untuk tahun-tahun berikutnya, teman-teman. Nah, hanya saja memang sayangnya apa yang dilakukan oleh akun representatif ini kadang-kadang dalam praktiknya itu adalah benar-benar plek, seakan-akan wajib pajak itu melakukan hal yang sama dengan yang tahun lalu. Di sini memang ada sedikit kekeliruan gitu ya. Sehingga nanti ketika dilakukan himbauan, tentunya wajib pajak akan marah, yang marahnya dalam konteks adalah seakan-akan lo kira gue melakukan hal yang sama kejahatannya dengan yang tahun lalu apa, kan enggak gitu ya. Bisa jadi memang itu sifatnya temporary. Nah ini yang kadang-kadang membutuhkan hasil pemeriksaan itu betul, tapi seharusnya akun representatif itu adalah yang bisa menilai apakah memang apa yang dilakukan wajib pajak itu memang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, kemudian selain tinggalin potensi pajak ya, dan memang ada dua hal ya. Pertama tadi yang kekeliruan di lapangan itu adalah pertama tadi seakan-akan laporan itu yang LHP yang dibuat oleh auditor pemeriksa pajak itu dipergunakan sebagai penggalian potensi wajib pajak untuk tahun-tahun berikutnya. Itu yang memang seharusnya dilihat secara detail by detail ya, apakah sama atau enggak dan bagaimana seandainya pola bisnis maupun perilaku dari wajib pajak itu sudah berubah atau tidak. Terus yang kedua adalah kasihan juga seakan-akan wajib pajak itu baru selesai di SKP, kemudian tahun-tahun berikutnya sudah langsung dihimbau untuk menggali potensi. Ibarat orang baru nafas langsung diserbu lagi, gitu ya. Itu bisa-bisa megap-megap, gitu ya. Ini memang praktek di lapangan kadang-kadang seakan-akan ketika ketemu data baru, wajib pajak itu langsung diserbu. Yang menjadi pertanyaan kadang-kadang di kepala wajib pajak itu adalah kenapa dari dulu saya tidak sudah diingatkan seperti ini Pak, kan begitu ya. Dan apalagi langsung disuruh bayar selama 3 tahun atau 4 tahun berturut-turut gitu. Even sebenarnya itu kesalahan dari wajib pajak ya, tapi seharusnya wajib pajak itu untuk nafas dulu ya, karena memang kadang-kadang dunia bisnis itu tidak semudah yang dibayangkan. Itu terkait dengan praktik di lapangan. Tapi kalau kita secara teoritis, apakah membutuhkan hasil pemeriksaan? Ya, betul. Kemudian dalam rangka untuk penelaah keberatan, dalam proses keberatan banding. Sebenarnya kita tahu dan teman-teman juga sedang belajar tentang sengketa pajak ya.
Di dalam sengketa pajak itu pasti pemeriksa pajak akan dihadirkan, ya, akan dihadirkan dan dimintain pendapatnya terkait dengan dasar-dasar koreksinya. Kemudian selain dasar koreksi itu dimintain pendapatnya, mereka juga akan dimintakan dan dasar hukum pada saat mengkoreksi itu. Itu pada saat keberatan maupun banding di pengadilan pajak. Tapi sayangnya tidak hanya sampai keberatan banding saja. Keberatan itu berarti di internal DJP masih, banding itu kan di pengadilan pajak, tetapi juga sampai kadang-kadang sampai ke Mahkamah Agung dalam beberapa kasus, teman-teman. Ini yang sangat disayangkan. Seharusnya pada saat dia keberatan dan banding itu putusannya sudah ada, cukuplah itu sehingga tidak diperlukan lagi dasar koreksi dari pemeriksaannya itu. Sebentar ya, saya ngambil minum dulu ya teman-teman. Sudah pada makan siang? Sudah? Sudah, Kak. Sudah ya? Kalau di daerah Indonesia bagian timur, udah jam berapa ini? 2 jam, berarti jam 4. Sudah ya? Oke, teman-teman, kita lanjut kembali ya. Kalau ada yang mau sembari makan, makan aja, nggak apa-apa. Serelax mungkin aja. Jadi, cuma kalau mau tidur sebentar, ya sampaikan aja. Saya mau istirahat dulu, Pak, sebentar. Karena saya udah ngantuk banget. Nggak apa-apa, lebih baik seperti itu daripada nggak dengerin, tiba-tiba saya panggil nggak denger-denger, kan gitu ya. Nah, kita kembali lagi, teman-teman. Jadi, itu terkait sama penolakan keberatan, keberatan, ya. PK ya. Apakah selain penolak keberatan akan representatif, apakah ada pihak-pihak lain yang membutuhkan sebagai stakeholders? Ada gitu ya. Jadi selain 3 ini sebenarnya banyak lagi ya. Selain kepala unit, akan representatif, penolak keberatan, bisa jadi juga hasil pemeriksaan itu digunakan oleh penilai pajak bumi dan bangunan ya teman-teman ya. Untuk menilai apa namanya itu
terkait dengan hasil pemeriksaan itu, misalkan yang diperiksa adalah terkait dengan sektor pertambangan. Dari sektor pertambangan itu kan nanti akan diperoleh data terkait dengan apa namanya itu omsetnya, kemudian HPP dia, tentunya kan dari apa namanya standar produksinya itu akan bisa dinilai berapa sih nilai PBB-nya untuk sektor pertambangan, perikanan, dan perkebunan ya, karena itu ada di PBB ya. Jadi bisa digunakan oleh penilai PBB juga bisa untuk menetapkan secara jabatan. Kemudian bisa dinilai untuk apa saja, Gi. Tadi saya sudah sampaikan, kan tidak tertutup kemungkinan apa yang sudah dilakukan pemeriksaan bisa dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, ya, sehingga dalam beberapa kejadian adalah saya sendiri pun dalam prakteknya kadang-kadang meminta LHP dan KKP dari pemeriksa itu untuk dijadikan apa namanya penghitungan kembali pajak yang terutama atau pajak yang seharusnya dibayar. Jadi bisa oleh penilai PBB atau penyidik ya, bahkan juga kadang-kadang sampai ke tingkat hakim di Mahkamah Agung. Terkadang seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan teman-teman? Nah, kemudian hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun. Sorry, ada yang mau bertanya? Enggak? Oke. LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan menjadi penyusunan adalah berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas. Di sini adalah laporan tentang hasil pelaksanaan. Pelaksanaan itu seperti apa? Jadi di awal kan sudah ada audit plan dan audit program, ya. Ketika audit plan dan audit program itu sudah dibuat, sebelum surat perintah itu diterbitkan, maka pada saat pelaksanaan itu dulu kan sempat kita membahas itu adalah terkait dengan apakah atas audit plan dan audit program itu bisa berubah atau nggak bisa, tergantung nanti pelaksanaan di lapangan. Apakah memang dapat disesuaikan audit plan dan audit program itu, atau memang harus adanya perubahan, itu bisa saja ya. Sehingga memang di sini adalah LHP itu berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaannya. Jadi bagaimana pelaksanaan di lapangannya pada saat di awal, kemudian hasilnya apa, itulah yang tercermin di dalam sebuah LHP. Loh, tahunya dari mana Pak? Karena di awal, di dalam laporan itu, di bagian umum itu akan tercapture mulai dari audit plan-nya apa, audit programnya apa, di sana di-declare, kemudian pelaksanaan pemeriksaannya itu, pelaksanaan itu berarti mulai dari dokumen apa saja yang dipinjamkan oleh wajib pajak, ya, di situ akan terlihat jelas teman-teman. Sehingga nanti dari dokumen itu kan tentunya apakah yang disampaikan diberikan oleh wajib pajak kepada auditor itu sudah sesuai atau sudah lengkap atau tidak. Tentunya kan ketika dia lengkap atau tidak lengkap, kita ketahui adalah dia harus membuatkan berita acara pemenuhan peminjaman dokumen itu atau tidak, ya. Dan apakah atas dokumen itu tentunya bisa dilakukan penghitungan pajaknya atau tidak. Itu kan harus dibuat, dan itu memang sudah pernah kita bahas sebelum mid semester kemarin ya. Nah, di sini teman-teman itulah tadi yang dimaksud penahan pelaksanaan. Nanti kalau teman-teman download LHP itu akan terlihat ya di bagian umum pertama. Pelaksanaan dan pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas. Ringkas itu artinya ringkas itu kenapa ringkas? Karena detail by detailnya itu sudah ada di KKP teman-teman. Jadi kan teman-teman kemarin sudah buat itu bagaimana cara mengisi KKP ya, kertas kerja pemeriksaan pajaknya. Nah, jadi ketika di KKP itu adalah oret-oretan yang dipenuhi, tapi terpenuhinya formal itu. Kok bisa seperti itu, Pak? Karena selama ini mungkin Anda mencoret-coret cara menghitung pajak itu dalam sebuah kertas. Tapi kalau KKP itu adalah sudah dalam bentuk baku. Jadi bisa mencoret-coret itu bisa. Ide Anda, cara menghitung Anda, kemudian metode yang Anda gunakan, itu bisa tertuang semua di dalam kertas kerja pemeriksaan. Di bagian mana? Bagian isi. Karena kalau bagian awal itu sudah bentuknya baku, kemudian bagian akhir itu sudah bentuknya baku. Apa bagian awal itu? Yaitu adanya institusi unit kerja yang melakukan pemeriksaan, kemudian judul KKP tersebut, di sampingnya sudah ada nama identitas dari wajib pajak. Di bagian tengah, disitulah bentuk dari karya seni Anda.
Kenapa karya seni saya sampaikan? Karena disitulah adanya Anda menggunakan metode apa, cara menghitungnya bagaimana, kemudian fakta yang ditemukan apa, disitulah di bagian isi. Dan bagian isi itu sesuai dengan peraturan yang terkait dengan pemeriksaan, itu boleh Anda isi dengan pola yang Anda buat. Jadi tidak ada standar baku, teman-teman ya. Tapi di penutup, di bagian akhir, yaitu adanya form tanda tangan, dan kemudian ada penjelasan dan dasar hukum, itu adalah sebuah bentuk baku yang harus diisi oleh teman-teman. Ya. Jadi dari KKP itu akan masuk ke LHP. LHP itu adalah ringkasannya. Apa yang sudah ditemukan di dalam kertas kerja pemeriksaan pajak itu yang tertuang dalam LHP. Jadi LHP itu hanya sudah tidak sampai detail-detail lagi, KKP sekian, KKP omset, maka langsung KKP B1, ya, B2, APP berarti B3, operating expense. Jadi hanya temuannya saja, langsung di bawahnya adalah dasar koreksinya. Nah, penjelasan itu bisa dilihat nanti di referensi. Jadi referensi itu tetap diisi di LHP, dan itu nanti ketika orang yang pengen tahu referensinya kemana, itu akan dibuka KKP-nya. Gitu ya. Jadi ringkas dan jelas, serta sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan. Tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan tentunya sudah tercantum di dalam surat perintah pemeriksaan pajaknya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada? Belum? Oke, saya lanjut lagi ya. Kemudian di sini kita lihat di sini adalah LHP tersebut disusun sesuai dengan standar pelaporan hasil pemeriksaan. Standar pelaporan itu berarti tadi sudah ada bentuk baku laporan pemeriksaan pajak. Ya, laporan pemeriksaan pajak itu standar bakunya seperti apa? Saya ambil contoh misalkan yang seperti ini ya, tapi nanti teman-teman bisa lihat lah ya, atau misalkan Anda cari di googling ya, cari-cari di sana akan dapat. Kecuali hampir